Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, channel yang ngobrolin tentang sesuatu yang horor-horor nih. Masih bersama Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya di 30 menit ke depan ya. Pokoknya jangan bosan-bosan lah, pasti menghibur ya Mas Ayung ya. Betul. Ya, silakan saya. Cerita ya saya ya. Iya, cerita Baiklah. Mas Ayung. Terima kasih. Tadi pembukanya Bang Ogan. Saya mau menyampaikan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Ada like, komen, atau juga yang memberikan super thanks. Kita sangat appreciate untuk itu semua, dan semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Bang Ogan lagi keluar, mungkin dia lupa nggak bawa air minum atau apa ya. Tadi sempat sounding di luar, Bang Ogan itu mau membahas tentang pesugihan teman-teman. Tema yang sangat sudah usang kalau di dunia horor sebenarnya, tapi sangat menarik juga untuk diceritakan. Nggak belenger ya Bang ya, karena memang variatif sekali caranya, dan dampak yang ditimbulkan itu luar biasa besar. Bukan kita membicarakan dampak nanti dari perbuatan hasilnya terus di akhirat kayak apa, tapi yang nyata-nyata di kehidupan nyata pun sangat luar biasa kerugiannya ya Bang ya. Iyalah, kadang sampai mengorbankan sesuatu yang sangat kita sayangi ya Mas Ayung. Betul. Tadi ada cerita seperti apa yang pertama? Ada sih cerita ini Mas Ayung. Ya, bukan orang jauh sih dia Ya. itu kan. Seorang driver yang keseharian biasa Mas Ayung, driver. Kalau sekarang kan dia masih istilahnya apa ya? Mocok apa ya? Kenapa? Nyambi apa ya? Oh, nyambi aja wis. Ya, Paruh waktu lah. Kalau di driver online katanya. Terus sering kalau offline-annya itu ya sering disuruh sama orang gitu kan, kemana sampai sesuatu yang kadang di luar nalar Mas, dia itu sering banget sampai dia itu tahu tempat-tempat di mana pesugihan, karena ada orang yang nyuruh dia mengantar ke tempat-tempat itu sampai tahu detailnya dia kejadiannya seperti apa, dia tuh tahu. Banyak pengalaman ya, ngater-ngater orang ternyata mau seperti itu begitu ya. Pernah cerita sekali itu Mas Ayung, itu malah teman dekatnya dia sendiri, dia itu waktu itu dalam keadaan memang ya seperti itu, lagi-lagi ekonomi itu alasan klasik lah untuk mereka kenapa sampai menyimpang seperti itu. Dia itu minta tolong ke sebut saja namanya Pak Heru lah. Oh, supir yang tadi itu. Ya, supir yang tadi. Sampai ini Pak Heru tolong dianterin ke tempat yang ini menurut orang-orang itu kan, karena dia memang sudah pernah bertemu orang yang katanya seperti ini dan memang sempat berhasil gitu kan. Dan dia itu sendiri orangnya itu yang ini pernah minta antar ke Pak Heru. Yang berhasil itu. Akhirnya kan, udah minta tolong Pak Heru aja, suruh ngantar ke sana. Pak Heru jasanya banyak ya. Jasanya banyak. Tapi dia orangnya biasa-biasa saja. Iya. Karena memang dia itu nggak mau menerima upah yang dari hasil itu. Nah, singkat cerita aja Mas Ayung lah. Aku kan nggak bisa memaparkan panjang-panjang ya. Oke. Karena memang sekelumit ceritanya. Dia itu pernah, ini satu orang itu sebut saja namanya si Anto. Anto itu nyuruh Pak Heru mengantarkan ke daerah sana ya, di tempat pesugihan itu Mas Ayung. Sebenarnya alasannya gitu. Di sana langsung saja itu kan, pas sampai ke sana seperti biasa kan, diperlihatkan sesuatu, dan memang si Pak Anto tersebut udah tekad ya, udah kuat. Iya, udah tekad aku pengen merubah nasib lah secara singkat gitu, secara instan gitu kan. Seperti orang apapun resikonya, dan bahkan memang dia itu sempat mendengar, padahal ya tahu resikonya kalau memang konsekuensinya ya harus ada yang dikorbankan itu. Bahkan orang yang paling disayangi itu kan. Terlaksana lah dia itu Mas Ayung.
sesuai syaratnya katanya kan, cuman nggak cerita detail lah. Pokoknya dia itu sampai akhirnya berhasil membawa beberapa koper itu, maksudnya uang semua bawa pulang. Sampai rumah, kursi-kursi di rumah itu udah pada keluar semua, Mas. Kursi apa itu udah pada di teras rumah semua. Nah di situ siapa itu kan, wah, udah tahu itu pasti ada yang meninggal di rumah. Ternyata emang anaknya yang paling sulung itu, anak pertama yang dia sayangi, anak cowok meninggal. Itu pas katanya pas dalam ini kan ritual. Meninggalnya tuh sudah berapa jam yang lalu. Ketemuannya apa kalau diurutin waktunya pas ya? Pas katanya seperti itu, dia meninggal. Dan meninggalnya katanya menurut orang-orang itu kan, yang di tetangga-tetangganya itu sebelum meninggal itu memanggil nama bapaknya. Iya, sempat kayak gitu. Terus kerja nggak wajar lah seperti itu kayak ada yang. Tapi biasanya ini loh, meninggalnya secara dohir juga pantas, entah kecelakaan, entah apa, yang paling ekstrim kesedak lah, tetap ada sebab dohir seperti itu. Nggak langsung atau berdiri langsung geletak itu ya jarang sekali. Seperti itu, dan akhirnya kan gitu, Mas, dia tuh sempat memang berhasil memperoleh yang dia inginkan gitu. Dan Pak Heru tersebut malah ditawarin, "Dah Pak, ini kan saya udah iya kan, jenengan juga sudah capek mengantar saya, ini jasanya jenengan nih mau ini kan, dah mau minta berapa, ini ada uang banyak." Gak mau Pak Heru. Dulu kan dia itu seorang Pak Antonya kan seorang tukang becak. Udah Pak Anto, itu becaknya jenengan dijual aja, laku berapa, terus uangnya sini buat saya, aku nggak mau makan uangnya kayak gini. Iya, oke. Aku punya anak juga, tanya seperti itu. Itu cerita realnya Pak Heru seperti itu. Itu pas di sela-sela ini kan biasalah tongkrongan bercerita seperti itu. Sampai sekarang Pak Heru masih sering nganter. Kalau sampai sekarang sih dia itu lebih cenderung di rumah lah, Iya, jangan lagi lah. Ada bisnis di rumah dia. Betul. Katanya itu sejak ini Mas aku nganterin kayak gitu itu nggak tenang di sana. Iya pasti. Terus pas lihat gini Mas Ayong, kalau aku lihat orang itu yang berhasil itu dengan kekayaannya, dengan bisnisnya itu berjalan terus itu kan. Terus kalau ingat anaknya dia yang meninggal, kok akunya yang sedih, dianya yang santai-santai kayak gitu. Akunya itu ikut prihatin, kok bisa ya. Iya, sedangkan aku kan pengennya gini, aku punya kekayaan, punya apa ya, segala sesuatunya buat anak gitu kan. Betul. Dia begitu santainya itu mengorbankan seperti itu. Kejamnya itu tetap ada rasa bersalah sampai sekarang gitu Pak. Ya, syukur-syukur saya dengar tadi Pak Heru udah nggak nganter-nganter lagi. Sempat tadi dibilang sama Bang Ogan, saya nggak mau menghakimi Pak Heru ya. Itu juga sebuah pilihan, apapun sebuah pilihan, mau baik mau buruk. Yang pasti Pak Heru sudah langganan untuk mengantar seseorang ke tempat mana, ke gunung mana, ke laut mana, untuk tadi usaha pesugihan. Disebut usaha karena nggak semuanya berhasil. Itu tentunya walaupun tadi saya nggak mau ngambil jatah uangnya, tapi becaknya dijual, nanti duitnya buat saya. Tetap saja kalau dalam itu sama ya, sama aja. Cuman secara fisiknya itu kecuali situasinya akan begini, saya hanya seorang driver, saya driver online atau offline, terus Pak saya tolong antar ke daerah tertentu, kita nggak tahu itu mau ngapain di daerah situ. Tapi kalau udah tahu di sana tempat kayak gitu, mau iya atau tidak, dia udah tahu, dia ikut terlibat mengantar seperti itu. Sama aja kayak kita. Itu resikonya gimana? Ada imbasnya tetap nantinya ada imbasnya. Nantinya tetap perhitungannya tetap. Kalau di pandangan saya, seperti kita tahu teman itu mau ngerampok atau menyakiti orang lain, aku cuma ngantar, tetap aja lu terlibat dalam sidik misalnya, tetap terlibat seperti itu. Itu di hukum ya sama aja seperti itu. Dan nyatanya memang dari
berbagai cerita-cerita orang yang melakukan pesugihan itu sangat disayangkan dan sangat dilaknatnya. Kita cerita di Ngobor, ada juga Mas Riam di Lapak Horor mengangkat tema-tema itu dari cerita-cerita orang yang pernah melakukan atau keluarga yang berdampak. Bukan berarti untuk menginspirasi, tapi supaya kita jangan sampai memikirkan pun jangan sampai, apalagi sampai melakukan. Konon katanya, bukan konon, emang ada beberapa kejadian, dan saya pernah menyampaikan di Ngobor juga, orang yang pernah ke tempat tertentu untuk melakukan pesugihan meskipun gagal, itu kan nggak ada yang mudah. Tentu ada, kayak orang mau mendapatkan sesuatu ya ada pengetesan, ada segala macam. Kadang ada yang melalui tahap beratannya, ada yang melalui ujian-ujian tertentu. Walaupun nggak berhasil pun dia sudah masuk, udah ada ikatan seperti itu loh Bang. Wong misalnya kita ada niat di sana, pintunya udah terbuka, Bang Ogan nomor absen sekian udah ada di situ. Memang seperti itu. Nah, ini energi kita membicarakan itu ya seperti ini, kayak gitu loh. Jadi ini lampu ya, di teman-teman mesti kelihatan energi seperti itu. Jadi ada banyak hal yang seperti Bang Ogan ceritakan tadi yang sangat ekstrim. Artinya dari cerita-cerita orang yang pernah melakukan ataupun pengalaman-pengalaman orang terdahulu itu yang paling ekstrim. Kita mendapatkan uang langsung di tempat, dan biasanya ada perlambang di sana itu, entah itu ayam atau wujudnya apa, kita cekek, padahal itu anak di rumah seperti itu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita di Ngobor atau enggak, ada tamu ke tempat kami ya di Tumaritis. Malah waktu itu saya enggak datang karena saya itu pagi hari kayaknya saya masih di Ngobor sini. Terus ada yang datang ke Mas Tommy waktu itu. Jadi ada sebuah keluarga, ada seseorang datang ke sana terus menceritakan kalau keluarganya, ponakan itu lagi terbelit utang sebesar mungkin lah, besar banget lah utangnya. Menurut mereka itu beban banget untuk keluarga dan sudah mentok banget. Minta tolong kayak gitu loh. Minta tolong pandangannya seperti apa untuk begini-begini. Dipikir kayak Mas Tommy kan dulu dia cuma curhat terus nanti sebaiknya menyingkapi kayak gini kayak apa, ngertinya kan begitu. Kalau misalnya ada gangguan gaib ya bisa dilihat, bisa diupayakan atau enggak, emang dampak kelakuannya sendiri atau memang dari orang lain. Ternyata ke situ itu mau nyari tempat pesugihan. Jadi minta ditunjukkan di mana. Ya kami kan bukan seperti itu. Yang ada kita, misalnya keluarga atau orang dekat ada berpikiran begitu aja kita hapus. Sebisa mungkin jangan sampai berpikiran seperti itu. Nah, tetap aja membandel, dan orang itu sempat datang pertama kali ngomong secara langsung, tapi karena banyak orang, terus akhirnya bahasanya itu dia bisa menyembunyikan diri lah, keinginannya nggak terlalu bisa diomongin di banyak orang. Kemudian versi keduanya dia telepon, dan ini menggebu-gebu sekali. Pokoknya saya nggak mau tahu Mas, saya itu targetnya udah bulat banget, saya itu udah dihina sama keluarga, sama adik kakak saya sendiri. Saya itu dulu begini-begini, ketika saya nggak ada saya dilecehkan, saya itu nggak ada tempat di keluarga. Pokoknya mau resikonya kayak apa, saya berangkat tetap. Sampai tunjukkan di mana kayak gitu. Akhirnya sampean siap risikonya semuanya? Saya siap, saya nanggung semuanya, urusan akhirat nanti. Wah, ribet lah pokoknya. Belum pernah ke akhirat sih Bang. Orang kalau belum ke akhirat kayak gitu. Alih-alih orang yang meninggal aja nggak ada yang pulang. Berarti kan pada betah di sana. Di sana nyaman. Allahu Akbar. Akhirnya dia ngomong, pokoknya saya tanggung. Ditanyain sama Tommy, sampean itu tadi ngomong kelara-lara, menderita, sedih, merasa terhina, sampean sendiri atau keluarga? Semua. Saya, keluarga saya, istri, anak saya itu benar-benar merasa terinjak-injak, disendirikan. Berarti sampean melakukan itu untuk siapa? Untuk keluarga. Nah, oke, ini poin ya. Ini untuk keluarga. Terus kalau misalnya sampean melakukan itu, tumbalnya siapa? Tumbalnya keluarga.
anak nggak apa-apa, katanya gitu, tetap nggak apa-apa. Anak yang paling disayangi pertama, nggak apa-apa, anak masih banyak ini. Oke, sampean gila digituin. Itu semua dilakukan untuk keluarga karena merasa diinjak-injak, direndahkan, gak ada tempat di keluarga, terasingkan lah seperti itu. Pengen buru-buru bangkit lagi kayak dulu untuk keluarga. Keluarganya siapa? Keluarganya sampean bakalan habis digituin. Termasuk sampean sendiri bakalan habis. Itu sempat diem. Akhirnya ya wis mas, tutup teleponnya, akhirnya tutup teleponnya. Dia mungkin berpikir ya, yang jelas setelah itu nggak ada kontak lagi. Dibalikin seperti itu. Kalau ini keluarga yang disayang, berarti bukan itu alasan klasik buat keluarga. Sebenarnya buat diri sendiri. Egonya sendiri itu ya. Gitu, dan dampaknya itu luar biasa. Sekali ngikat itu sampai terus seperti itulah. Itu sangat disayangkan banget lah. Itu sempat banyak hal, dan untuk cerita seperti itu emang ada yang ekstrem, ada yang pertengahan, ada yang biasa aja. Yang diceritain Bang Ogan itu ekstrem, langsung dapat rupiahnya. Ada juga yang melalui usaha, pagi ngelayanin 5, sore ngelayanin, misalnya warung ya, sore atau malam ngelayanin 3 orang, atau malamnya ngelayanin 4 orang, lorok penuh ya ada. Bahkan gini, ada dagangannya apa, kan tahu kita ngambil barang berapa, dijual berapa, kan tahu batinya berapa itu, untungnya berapa. Tapi kok kalau orang sini bilang sugi orang umum gitu. Sugi orang umum. Itu kadang di luar nalar Mas ya. Betul. Kayak tadi kan, cara penjualan aja dia paling melayani sehari. Bukan suudon sih mungkin ya, kalau sih syukur-syukur sih punya bisnis di luar sana yang lain. Ya ini kalau bicara tentang ini ya harus suudon Bang. Harusudon ya. Kan memang satu tujuannya baik bicara masalah itu. Ya itu memang seperti itu, dan nggak lumrah, tapi narik ini penuh. Jadi ada media usahanya tetap. Meskipun jenengan taruhlah melakukan hal seperti itu, tetap aja usaha. Ada pabriknya yang harus dipantau, harus begini. Nggak bukan leha-leha cuman diem. Kan seperti itu. Nah, banyak hal lah semacam itu. Ada yang jalurnya penyanyi, ya, tapi ada ritual khusus, biduan atau apa, yang kerja-kerja di dunia malam. Ada juga yang bisnis, macam-macam halnya, dan itu pilihan. Ya. Alih-alih ikhtiar ya Mas Ayu. Iya, itu klasik pilihan. Lagi. Itu pilihan kita, itu mau melakukan apapun kan dibebaskan. Kita mau terserah, kamu mau jadi yang baik atau yang enggak baik, terserah. Yang pasti kita, kalau saya pribadi menentangnya, kalau ini tentang pribadinya jenengan sendiri, jangan bawa keluarga. Sing kena keluarga juga akhirnya gitu loh. Mereka yang paling terdampak seperti itu. Dan saya termasuk dulu pernah melihat beberapa tempat itu, dan tanpa sengaja saya pernah melihat tempat-tempat itu. Bahkan satu tempat itu perbukitan dan ada beberapa gua. Ini yang ekstrim, ini yang pertengahan. Itu ada apa? Gridnya atau kelasnya itu. Ya? Memang alam lepas dan nggak ada rambu-rambu atau tulisan nyupang kanan 200 meter, nggak ada. Tapi memang ada tempat-tempatnya sendiri. Enggak, maksudnya ini level sekian nih, level sekian. Agak berat ini. Yang agak berat lagi itu kan pasti hasilnya sangat memuaskan kan. Betul. Ya, begitulah. Tapi apapun, meskipun pakai jalur singkat pun tetap ada yang namanya tadi ritualnya, ada usahanya, ada macam-macam halnya, nggak ada yang mudah. Jadi daripada gelap mata kan nggak enak ngelihat, mendingan terang mata. Ya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terus harus bagaimana, cerita sama orang yang tepat, kan seperti itu. Saya kok dari tadi listrik tap terus. Jangan dibahas itu. Ini kan tadi udah bilang itu energi apa? Terlalu berat mungkin ya. Ya bilang saja, anggap saja kalau misalnya listriknya mungkin minta ganti lampu. Cuman kalau misalnya udah bicara tentang hal-hal yang kuat-kuat seperti itu saya syuting di Nila Seluruh pun seperti itu. Biasanya di lampu itu ada lap kayak tadi. Terus yang keduanya biasanya ngantuk luar biasa. Itu sering itu sering kan. Dengan ini kan kita bicara belakangnya apa yang terjadi di ruangan ini, kita ngobrol bareng. Bang Ogan pernah ngomong sama saya
istirahat cukup, saya makan cukup, terus nggak begadang ya. Tapi ketika masuk ke sini, teman-teman pernah lihat mungkin, Assalamualaikum, ini 30 menit ke depan, lama-lama kayak gini diem. Itu dia nggak sengaja, beliau nggak sengaja. Tapi memang kadang ya enaknya gitu. sih pakai kacamata bisa berkamuflase ya. Nggak kelihatan pas kantor. Itu di energi. Disinggah. Makanya sangat tidak mungkin kecuali memang harus terjadi gitu ya. Kami mungkin di horor terus ngobrol-ngobrol terus menampilkan tahu-tahu di sini berdiri, tahu-tahu apa, itu sangat tidak mungkin karena kamera itu kan nangkap hal kayak gitu, kecuali memang harus nangkap tanpa direkayasa kayak gitu ya. Tapi kehadiran mereka itu ya energi itu bisa memapar kita, bisa memapar yang satu energi juga, kayak listrik kan energi kayak tadi lap, dan nggak semuanya bisa melakukan itu kecuali yang levelnya gede-gede gitu loh. Kembali lagi ke bab yang ini Mas Ayo. Dan mungkin sering diulas juga ya, mungkin belum ini kan. Itu kan kembali lagi gini Mas Ayo, katanya ya, itu kamu cari pesugihan apapun, emang dasarnya ya, totolnya kamu itu udah totol kere ya kere saja itu nggak akan berhasil. Itu emang ya itu kan ucapan dari pendahulunya atau orang yang pintar. Bahasa logisnya seperti itu, tapi dalam sisi batin tetap ada yang ngalang-ngalangin supaya jangan ke situ gitu loh. Nah, masih tetap bermain. Nah, kayak misalnya keilmuan leluhur, apalagi orang-orang penting yang memang dikasih kelindungan sama Gusti Allah untuk masih bisa ngayomi anak cucunya. Dan memang nyata Mas Ayo, nyata pernah terjadi juga. Lagi-lagi dari teman sih ya yang pernah keserempet ke situ ya Mas Ayo. Itu nggak berhasil beneran. Pak Luther ke sana. Saya itu ketemu sama adik ya beberapa tahun silam. Terus baru perjumpaan dengan bapak saya itu setelah 27 tahun atau 25. Dia nggak mengenali saya karena saya ditinggal lagi kecil ya, 6 bulan. 6 bulan terus pernah ketemu di SD kelas 5 atau 6. Nggak ketemu lagi sampai terakhir waktu itu sempat nggak kenalin saya. Terus pas ketemu lagi, beliau lagi jualan pecel lele pinggir jalan itu loh. Terus dengan laganya modelnya bapak saya kan kalau ngomong keras, saklek orangnya kayak gitu kan. Terus saya bercanda, loh kancane sugi-sugi kabeh, yang lain itu kaya-kaya semua jualannya, lu wartegnya banyak, ada yang punya resto, ada yang punya ini, gak pengen ikut-ikutan pak kayak yang lain. Bukannya saya nggak pengen ikut-ikutan, saya nggak laku katanya begitu. Saya nggak laku, bahasanya kayak tadi jenengan ngomong. Jadi dia tanya sama adik kamu, iya mas, adik saya waktu itu, tapi lain ibu ya, adik saya itu waktu itu usianya sekitar. Nggak laku dalam arti apa itu mas? Saya penasaran. Nggak laku nyupan. Oh, ada lagi. Tolak. Iya. Jadi adik saya itu waktu itu usia 16-an tahun, dia itu ketemu sama beberapa paranormal yang dihubungi bapak saya. Itu kalau istilah lucunya gini tuh setan aja nggak doyan apa urusan. Parah. Kedoyan. Jadi iya mas, sumpah demi Allah, saya nganter, bukannya bapak nggak mau, beliau itu sering lupa ini ya. Sampai ini ya benar-benar sampai mentok-mentok banget dan capek mungkin ya, jadi orang susah. Pernah hebat terus turun capek. Terus akhirnya saya nganter emang, boncengin sama bapak terus ke tempat spiritual paranormal kayak gitu yang bisa nganterin supaya cepet kaya. Itu baru ngeliat sebentar, balik disuruh pulang, katanya nggak laku. Sampean bisa sendiri, nggak usah macam-macam, nggak usah macam-macam. Dalam arti nggak laku ini belum terjadi ya? Iya maksudnya. Belum terjadi istilah perjanjian seperti itu, cuma langsung dari ya kan, langsung ditolak. Ya kan kayak bangsanya orang yang paham kan, ini bisa, ini enggak, ini yang darahnya pahit, bangsanya kayak gitu. Jadi ya mungkin teman-teman paham lah yang seperti itu. Jadi akhirnya mentok. Lah kalau sekarang saya yang ngajak gimana? Udah nggak apa-apa, dunia itu bukan segalanya, nggak apa-apa saya jalanin begini. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu pemikiran yang benar begitu loh. Kalau dulu mungkin masih ada ambisi yang besar, kalau sekarang ya mau jadi apa, sampai beliau itu
jualan cilok di tempat hiburan kayak ada dangdut, sampai kayak gitu dilakuin. Yang beli teman-temannya sendiri yang hebat-hebat sekarang. Kadang-kadang dilecehin. Sekarang kalau misalnya ada orang hajatan, dia masak. Tadi tukang masaknya tukang hajatan itu loh. Yang dimasakin, yang gelar hajat itu dulu anak buahnya, itu udah biasa. Saya sangat saya appreciate lah untuk menghargai orang tua. Dia itu malu itu nggak nomor berapa gitu, nggak gengsi gitu, nggak gengsi. Tapi dia menghadapi kehidupan dulu sekarang dan jalan pintas kayak gitu no. Walaupun pernah sempat yes, tapi nggak laku gitu. Setan aja nggak suka itu ya, nggak laku sempat. Terus dia pernah sering dijebak begini, ada kan panggilnya Mas Leo ya, Leo apa sih, macan apa singa ya? Singa ya, Leo ya. Mas Leo kadang kalau orang-orang dulu di lettingannya tahun-tahun 70-an kan, Bung, panggilnya Bung Leo, melu yuk kata, ikut, mana penting melu baik, yang penting ikut aja. Masuk mobil, tahu-tahu diantar ke tempat-tempat yang angker-angker, itu disuruh gelontang, maksudnya bukan nyuruh, ayo kita nyepi di sini, nyari wangsit, nyari apa kayak gitu kan. Nanti yang paling bikin kacau dia. Mau ketemu bangsa apa aja, kadang-kadang mata satu gede banget, kadang kayak petir banyak banget, terus dari wujud apa, kalau beliau ceritakan kemarin aku kan sering ketemu, itu yang lain lari semua, kalau dia itu malah coba Len, misalnya dua nomor ditulis nomornya, jangan plodot-plodot doang, jangan cuman menampakkan diri, tapi coba kon bisa baca apa nulis. Kamu ceritanya digituin, kamu itu bisa baca atau bisa tulis, itu tembok guanya ditulis angkanya berapa, digituin, tulis beneran kayak gitu, keluar angkanya itu keluar, tapi dia nggak nyampein ke yang pada kabur tadi, nggak disampaikan, asli nggak disampaikan, itu keluar. Tapi kadang-kadang gimana Bung Leo di dalam dapat apa enggak, boro-boro keluar, wong saya di situ aja semalaman kalian kabur, adanya curut, adanya nyamuk kayak gitu, katanya seperti padahal ada, tapi nggak disampaikan sama teman-teman, dia juga nggak masangin. Tapi kalau misalnya di depan warung gitu ya, ada pengemis ataupun kayak ODGJ kayak gitu ya, kadang-kadang iseng, ini juga dia merasa bersalah, digituin, kasih makan ke siapa, pira, digituin apa. Pasangi keluar katanya seperti itu. Nah itu ngapain susah katanya seperti itu. Cuman ya saya nggak seneng sih yang seperti itu ya. Cuman tadi ada memang orang-orang yang memang nggak laku Bang di dunia seperti itu. Jadi bukan karena nggak niat, tapi memang di sananya itu diolahnya susah mungkin Bang. Demi tajano. Dan susah. Nanti Mas Ayu. Datang ini ya, mengorbankan sesuatu itu kan yang sangat horornya lebih horor sebenarnya Mas Ayu. Saya bukan praktisi, saya bukan ahli spiritual, saya bukan tukang semedi, tapi di suatu situasi tertentu saya pernah duduk kayak gitu. Yang diceritain di situ nanti muncul begini-begini. Yang di sananya mau ngadem ya. Ya adanya tikus, pating berambat, terus itu kalau misalnya terang mungkin bisa merasakan nyamuk itu nggak ada celah yang nggak ada nyamuknya, semua itu nyamuk, kecuali di baju itu cuma tembus, di atas itu netes stalaktit stalagmit itu ya ada air, kita nyender juga basah tuh, nyampe berapa hari ngerasain kayak gitu, tapi ya nggak ada apa-apa, nggak keluar ya. Semua mungkin saya bilang tergantung tujuan kita di alam manapun. Ini adalah alamnya Pangeran, alamnya Gusti Allah Ta'ala. Kita tujuannya mau apa? Kayak gitu loh. Kita tujuannya mau ngipri, mau pesugihan, mau bisa petunjuk buat dunia, ya ada godaan yang muncul untuk jadi itu. Tapi kalau misalnya di situ mau ngadem, ya dapatnya adem, atis beneran saya dingin. Akhirnya kan setelah dari itu pilek saya. Ya, karena nggak ada tujuan kayak gitu, dan boro-boro ketemu makhluk satu pun nggak ada. Adanya makhluk-makhluk melata, ular apa seperti itu Bang. Nah, kita balikin lagi di rumah, nggak usah jauh-jauh aja bisa. Kalau niatnya seperti itu,
Nah, walaupun kita mendawamkan apa yang baik-baik, tapi tujuannya bukan untuk keikhlasan, tapi yang jelek-jelek, ya muncul wahana buat yang seperti itu. Nah, walau alam ya, yang pasti kita ngobrol begini ini bukan cerita ya, ada pengalaman temennya Bang Ogan, driver yang pernah nganter seperti itu. Alhamdulillah dia udah nggak nganter-nganter lagi. Yang pasti beliau itu terlibat, tukang nganternya. Ya, kalau nggak nganter, ya terlibat lah. Ya, terus sekarang sudah mandek, nggak nganter-nganter kayak gitu lagi, alhamdulillah. Yang pasti kita ngobrol begini ya, sama-sama buka pikiran lah. Wong namanya rezeki emang kudu dicari ya Bang ya, kudu dicari. Kalau dapatnya seberapa ya kita bisa mensyukuri atau enggak, itu kan di situnya, bukan masalah jumlah. Kalau jumlah itu nggak ada ukuran yang jelas dunia. Saya ngomong kayak gini seolah saya sudah cukup, saya juga masih belum. Tetap berusaha. Tapi mengamini apa yang udah didapatin kan harus gitu. Tapi jangan berpikir untuk yang seperti itu. Ya, kalau kita masih dinamakan manusia, punya hati manusia, nggak bakalan mau untuk seperti itu. Paling nggak sedikit aja punya iman lah. Iya sih. Kalau sampai ini sih pikiran kita ya. Kalau sampai mengorbankan sesuatu yang benar-benar kita sayangi, itu mengorbankan itu berarti polnya. Betul. Polnya itu benar-benar sedikit aja nggak punya sesuatu lah, iman atau itu aja wis Bang. Ya. Itu aja lah obrolan kita kali ini ya, pemirsa dan pemirsa. Iya pemirsa. Ya itu saja obrolan kita kali ini ya, mungkin bukan suatu cerita, tapi memang ada cerita dari teman seperti ini dan kita bahas. Tentu saja itu masuklah ranah horornya banyak gitu. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Idam Biru. Dan itu saja, sampai jumpa dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.